Sejarah Peperangan Sasak Bali di Lombok. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1891, sekitar 8.000 prajurit Bali bergerak menuju Praia, Lombok Tengah, untuk memadamkan perlawanan orang-orang Sasak. Wilayah Mataram, yang kini menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat itu telah diduduki oleh orang-orang Bali dari Kerajaan Karangasem. Misi ribuan tentara Bali Mataram ke Praia adalah meredam pemberontakan orang Sasak. Praia adalah wilayah kerajaan Selaparang yang mayoritas penduduknya sudah memeluk Islam. Perang antara Bali Mataram dan orang Sasak ini berlangsung hingga tahun 1894 dan dipenuhi campur tangan Belanda, yang ingin menaklukkan Bali dan pulau-pulau sekitarnya. Sebelum Perang Besar 1891, orang-orang Sasak sudah beberapa kali memberontak melawan pemerintahan Bali di Mataram, yang dipimpin oleh anak Agung Gede Murah dari Karangasem. Pada tahun 1855 dan 1871, mereka melakukan perlawanan untuk menggoyang kemapanan pemerintahan Bali. Islam telah masuk ke Lombok sejak abad ke-15, dibawa oleh orang Jawa tak lama setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pengaruh Islam semakin kuat pada abad ke-16 dengan kedatangan orang-orang dari Sulawesi Selatan yang mendirikan Kerajaan Islam Selaparang. Namun, pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Karangasem dari Bali berhasil mengalahkan orang Sulawesi Selatan dan mendirikan pemerintahan di Mataram pada tahun 1740. Menurut Erni Budiwanti dalam bukunya Islam Sasak Wetu Telu versus Waktu 5 pemerintahan Bali di Mataram sebenarnya menunjukkan kearifan dan toleransi terhadap penduduk lokal yang mayoritas Muslim. Meski begitu, orang Sasak tetap merasa tidak puas dan beberapa kali melancarkan perlawanan kecil-kecilan. Salah satu penyebab utama perlawanan orang Sasak adalah mobilisasi mereka oleh penguasa Bali Mataram untuk menyerang Kerajaan Klungkung di Bali. Ambisi penguasa Bali Mataram untuk memperluas pengaruhnya di Pulau Dewata tidak mudah dicapai, sehingga mereka terus berupaya menggoyang Klungkung dengan bantuan orang Sasak. Namun, perlawanan orang Sasak pada tahun 1891 berhasil membuat Bali Mataram kerepotan. Untuk mengatasi situasi ini, tambahan pasukan dikirim dalam 2 gelombang, masing-masing berkekuatan 3.000 dan 1.200 tentara terlatih. Meski sempat merepotkan Bali Mataram selama 2 tahun lebih, pada tahun 1894 posisi orang Sasak mulai terdesak karena Bali Mataram memiliki perlengkapan perang lebih canggih. Orang Sasak akhirnya meminta bantuan Belanda pada tanggal 20 Februari tahun 1894. Belanda, yang sudah lama terlibat konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal di Bali, melihat kesempatan besar untuk mengalahkan Bali dan sekaligus menguasai Lombok. Awalnya, Belanda tidak menyerang Bali Mataram secara langsung. Mereka memblokade alur impor senjata dari Singapura untuk melemahkan kekuatan lawan. Namun, blokade selama beberapa bulan ini tidak membuat Bali Mataram menyerah. Akhirnya, pada tanggal 11 Juli tahun 1894, Belanda mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Petrus van Ham. 3 kapal perang dari Batavia, yaitu Prince Hendrik, Koningin Emma, dan Trom, membawa ribuan pasukan ke Lombok. Strategi Bali Mataram yang menghindari pertempuran terbuka tidak banyak membantu saat Belanda menyerbu Cakranegara pada tanggal 8 November tahun 1894. Meriam Belanda menghancurkan istana Cakranegara, menewaskan sekitar 2.000 orang Bali Mataram. Setelah jatuhnya Cakranegara, Belanda mengalihkan serangan ke Kerajaan Karangasem di Bali, yang akhirnya juga ditaklukkan pada akhir November tahun 1894. Ribuan orang Bali gugur, sebagian ditahan, dan banyak yang memilih puputan, melawan hingga titik darah penghabisan. Kemenangan ini membuat Belanda menguasai Lombok dan Bali. Mereka merampas 230 kg emas, 7.000 kg perak, serta berbagai hiasan lainnya. Penguasaan Belanda di Bali dan Lombok berlangsung hingga Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942.